Keimanan si pandai besi. Serombongan orang Quraisy mempercepat langkah mereka menuju rumah Khabbab bin Arats dengan maksud mengambil pedang-pedang pesanan mereka. Memang, Khabbab seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat senjata, terutama pedang, yang dijualnya kepada penduduk Mekah atau dikirim ke pasar. Berbeda dengan biasanya, Khabbab yang hampir tidak pernah meninggalkan rumah dan pekerjaannya, hari itu ia tidak ditemui oleh rombongan orang Quraisy di rumahnya. Mereka akhirnya duduk menunggu Khabbab pulang. Beberapa lama kemudian, datanglah Khabbab. Di wajahnya terlukis tanda tanya yang bercahaya dan kedua matanya memancarkan sorot kekhawatiran. Kemudian, Khabbab mengucapkan salam kepada mereka. "Sudah selesai pedang-pedang kami itu, hai Khabbab?" tanya salah seorang dari rombongan Quraisy itu. Ditanya oleh orang itu, Khabbab justru seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. "Sungguh, keadaannya amat sangat menakjubkan," katanya. "Hai Khabbab, keadaan apa yang kau maksudkan? Yang kami tanyakan padamu adalah soal pedang kami. Apakah sudah selesai kamu buat?" tanya orang-orang itu kembali. Dengan pandangan seolah-olah menerawang jauh, Khabbab balik bertanya, "Apakah tuan-tuan sudah melihatnya? Dan apakah tuan-tuan sudah pernah mendengar ucapannya?" Orang-orang Quraisy itu saling pandang dan diliputi tanda tanya keheranan. Dan salah seorang kembali bertanya, kali ini dengan tipu muslihatnya, "Dan kamu? Apakah kamu sudah melihatnya, hai Khabbab?" "Siapa maksud kalian?" Khabbab balik bertanya lagi. "Yang kami maksudkan, orang yang kamu katakan tadi. Benar, telah kulihat dan aku mendengarkan. Kusaksikan kebenaran yang terpancar darinya, dan cahaya bersinar dari tutur katanya," jawab Khabbab. Khabbab mengatakan hal itu kepada mereka, bahwa dirinya tidak perlu dipancing-pancing lagi, dan sekarang ia mengakui keimanannya di hadapan mereka. Jika sekarang ini dia mengakui keimanannya di hadapan mereka, bukan karena termakan tipu muslihat mereka, tetapi karena telah mengambil keputusan untuk menyatakan terus terang. Sekarang barulah orang-orang Quraisy itu mengerti. "Siapa orang yang kau katakan itu, hai budak Ummi Anmar?" tanya salah seorang di antara mereka. "Siapa lagi, hai Arab sahabatku? Siapa lagi di antara kaum Anda yang darinya terpancar kebenaran dan dari tutur katanya bersinar cahaya selain dia?" jawab Khabbab dengan tenang. "Rupanya yang kamu maksudkan adalah Muhammad." Salah seorang di antara mereka bangkit dan berteriak. Khabbab bin Arats menganggukkan kepala. "Memang, ia adalah utusan Allah untuk kita, agar membebaskan kita dari kegelapan dan menuju terang," jawabnya dengan penuh kebanggaan. Serentak orang-orang Quraisy itu memukuli Khabbab dengan membabi buta. Dengan penuh kebencian mereka mengeroyok dan menyiksa Khabbab hingga tak sadarkan diri. Setelah siuman, Khabbab merasakan seluruh tulangnya sakit-sakit. Tubuhnya penuh bengkak dan darah membasahi pakaiannya. Dan sejak itu, Khabbab mendapat tempat baru di antara orang-orang yang tersiksa dan teraniaya, yang ditimbulkan oleh kesewenangan, kegilaan, dan kesombongan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy telah merubah semua besi di rumah Khabbab yang biasanya dijadikan bahan menjadi pedang, menjadi belenggu dan rantai besi. Kemudian mereka masukkan ke dalam api hingga merah membara. Kemudian mereka lilitkan ke tubuh dan kedua tangan serta kaki Khabbab. Demikianlah Khabbab menanggung penderitaan dengan sabar, tabah, dan tawakal. Orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummi Anmar, yaitu bekas majikan Khabbab yang telah membebaskannya dari menjadi budak. Wanita itu kemudian turut mengambil bagian dalam menyiksa dan menderanya. Ummi Anmar mengambil besi panas, lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Khabbab. Sementara laki-laki itu menggeliat kesakitan. Tetapi nafasnya ditahan agar tak keluar keluhan, yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu merasa puas dan gembira. Suatu ketika Rasulullah lewat di tempat penyiksaan Khabbab. Beliau sangat terenyuh melihat keadaan Khabbab. Perasaannya bagaikan terangkat karena pilu dan iba hati. Tapi, apa yang dapat dilakukan oleh Rasulullah untuk menolong Khabbab? Beliau tak dapat berbuat apa-apa kecuali meneguhkan hatinya dan mendoakannya. Dan Rasulullah mengangkat kedua belah tapak tangannya, menengadah ke langit, memohon, "Ya Allah, limpahkanlah pertolonganmu kepada Khabbab." Selang beberapa hari, atas kehendak Allah, Ummi Anmar menerima hukuman kisos. Ia terserang semacam penyakit panas yang aneh dan mengerikan. Ada yang mengatakan dia melolong seperti anjing. Hal itu seolah-olah dijadikan peringatan oleh Allah, baik bagi dirinya
maupun orang-orang kafir Quraisy lainnya. Ummi Anmar tiap hari hanya melolong-lolong kesakitan, tak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Akhirnya diberi nasihat oleh seseorang bahwa obat yang dapat menyembuhkannya ialah dengan jalan menyetrika kepalanya dengan besi panas menyala. Demikianlah kepala wanita yang angkuh itu menjadi sasaran besi panas yang disetrikakan orang tiap pagi dan petang.